Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana, khususnya tentang menghitungnya ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang persamaan-persamaan, kemudian nanti ibu akan memberikan 2 contoh soal sederhana. Silakan diikuti dengan baik ya. Nah, gerak harmonik sederhana sudah kita pelajari sebelumnya bahwa gerak harmonik adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Kemudian, persamaan gerak harmonik, yang pertama kita masuk ke persamaan simpangan. Simpangan itu dilambangkan dengan Y. Nah, apa itu simpangan? Simpangan adalah besar perpindahan yang diukur dari titik setimbang. Nah, simpangan ini ada 2. Tadi yang pertama adalah simpangan biasa atau Y, kemudian yang pertama adalah simpangan biasa atau Y, yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan maksimum, dilambangkan dengan A. Nah, persamaan simpangan gerak harmonik sederhana itu adalah Y sama dengan A dikali sin theta, di mana theta itu sama dengan juga omega dikali T. Nah, ini omega ya. Omega itu adalah percepatan sudut. Nah, ini omega adalah percepatan sudut. Maka, jika kita ganti theta sama dengan omega kali T, hasilnya Y sama dengan A sin omega kali T atau waktu. Nah, tetanya ini kita ganti dengan theta yang ini. Theta sama dengan omega dikali T, di mana omega adalah percepatan sudut. Nah, Y adalah simpangan dalam meter, kemudian A amplitudo dalam meter, dan theta itu adalah sudut fase. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa theta sama dengan omega dikali T. Nah, ketika yang diketahui adalah frekuensi, maka kita bisa mencari omega dengan cara 2V dikali frekuensi. Sedangkan ketika yang diketahui adalah periode, maka karena frekuensi adalah 1 per periode, maka omega sama dengan 2V per T. Sedangkan omega ini seperti W, tapi ini bukan W ya, ini adalah omega, adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan T-nya adalah waktu dalam sekon. Kemudian, persamaan yang kedua adalah persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan atau dilambangkan dengan V. Persamaan kecepatan itu adalah V sama dengan omega A cos omega T, atau V sama dengan omega dikali akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. A di sini adalah amplitudo, Y adalah simpangan, omega adalah percepatan sudut. Nah, kecepatan maksimumnya atau Vmax adalah Vmax sama dengan omega dikali A. Kemudian yang ketiga adalah persamaan percepatan, dilambangkan dengan A. A sama dengan, ini sebenarnya adalah turunan dari kecepatan. Namun ini dalam matematika akan kalian pelajari nanti tentang diferensial. Untuk fisika, ibu langsung saja memberikan rumusnya, hasilnya, maka A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Nah, minus ini hanya menandakan arahnya saja ya, jadi tidak berpengaruh. Atau A sama juga dengan omega kuadrat dikali Y. Lihat di sini, tadi persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega theta. Maka kita lihat lagi di sini, A dan sin omega theta ini adalah Y. Maka di sini A sama dengan tersisa omega kuadrat, A sin omega theta-nya kita ganti dengan Y. Jadi sudah paham ya dari mana datangnya A sama dengan omega kuadrat Y. Percepatan maksimum dilambangkan dengan A max. A max sama dengan min A dikali omega
kuadrat. Nah, min ini juga hanya menunjukkan arah ya, jadi tidak berpengaruh. Lihat, ini adalah gambar sebuah bandul, ayunan bandul. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya dalam video Ibu, di dalam komentar, Bu, mana yang dimaksud dengan simpangan? Apa yang dimaksud dengan simpangan? Nah, simpangan itu adalah ini dia. Apa pengertian simpangan? Simpangan adalah besar perpindahan yang diukur dari titik setimbang. Titik setimbangnya di mana? Ini adalah titik setimbang. Kemudian ketika diberikan gaya, maka bandul ini akan bergerak bolak-balik. Nah, di sini perpindahan dari titik setimbang ke arah bandul tadi berayun, ini adalah simpangan. Simpangan maksimum adalah atau amplitudo itu adalah simpangan dari titik setimbang sampai ke simpangan paling besarnya. Nah, itu adalah amplitudo. Misalnya simpangan paling besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah 90 derajat. Ya, ini 90 derajat sudutnya. Maka berarti kalau misalnya amplitudonya 90 derajat, ini sampai ke sini. Berarti dari sini sampai ke sini itu adalah amplitudo. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Boleh ditanyakan di dalam kolom komentar jika masih ada pertanyaan. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Berdasarkan persamaan getaran harmonik, di mana Y sama dengan 20 sin 10 Vt, Y ini dalam sentimeter dan T dalam sekon, tentukanlah A. Simpangan maksimumnya, B. Frekuensi dan periode, dan C. Simpangan benda saat getaran benda setelah 0,025 sekon. Nah, mari kita selesaikan. Di sini diketahui Y sama dengan 20 sin 10 V dikali T. Nah, kita sudah tahu bahwa persamaan dari simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T. Maka dari sini dapat langsung kita tentukan bahwa A itu adalah 20, kemudian omega adalah 10 V. Nah, yang pertama yang ditanya adalah simpangan maksimum. Apa itu simpangan maksimum? Simpangan maksimum adalah A atau amplitudo. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah frekuensi dan periode. Nah, yang ketiga yang ditanyakan adalah Y, simpangan ya. Simpangan benda saat getaran benda setelah 0,025 sekon. Simpangan benda tadi adalah dilambangkan dengan Y. Maka ini yang ditanya adalah Y ketika 0,025 sekon. Berarti ini adalah T-nya ya. T-nya sama dengan 0,025 sekon. Oke, kita jawab. A-nya sudah kita ketahui ya. A sama dengan 20. A sama dengan 20. Dalam apa di sini? Dalam sentimeter. 20 cm atau bisa kita ubah ke dalam meter menjadi 20 dikali 10 pangkat minus 2 meter sama dengan
0,2 meter. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ditanyakan frekuensi dan periode. Oke, sebentar ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa rumus dari omega itu jika yang diketahui frekuensi, maka bisa dicari dengan 2V dikali F. Jika yang diketahui adalah periode, maka 2V per T. Silakan lihat lagi penjelasan sebelumnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah frekuensi dan periodenya. Tetapi kita sudah dapatkan omega. Lihat yang diketahui pada soal, omeganya adalah 10V. Maka bisa kita cari 10V sama dengan 2V dikali F. Maka F-nya sama dengan, ingat ya, yang berada di dekat yang ditanyakan adalah F, itu kita letakkan di bawah 2V. Nah, sedangkan yang ada di ruas lain letakkan di atas 10V per 2V. V-nya habis, saling meniadakan, kemudian 10 dibagi 2 adalah 5. Maka F-nya sama dengan 5 Hz. Kemudian sekarang adalah periodenya. Diketahui sama ya, omeganya adalah 10V. Kemudian kita masukkan 2V per T. Nah, ini bisa perkalian silang ya. 10V dikali T sama dengan 2V. Kemudian T sama dengan, ingat, yang ada di dekat apa yang ditanya ini kan adalah T atau periode ya, maka letakkan di bawah 10V. Nah, ini yang berada di ruas lain letakkan di atas. V-nya habis 2 per 10, maka di sini jadinya 5, di sini 1, maka T sama dengan 1 per 5 sekon. Oke, atau jika ingin lebih cepat, maka ini bisa langsung ya, karena T itu sama dengan 1 per F, maka bisa langsung dimasukkan 1 per F-nya tadi berapa? F-nya adalah 5 Hz, maka T sama dengan 1 per 5 sekon, seperti itu ya. Nah, sekarang yang C. Apa yang ditanyakan? Yang C adalah simpangan benda saat getaran benda setelah 0,025 sekon, atau Y ketika T sama dengan 0,025 sekon. Y tadi rumusnya adalah A sin omega T, di mana Y sama dengan 20 sin 10V dikali T. Maka mari kita substitusikan T yang ini yang diketahui pada soal ke dalam persamaan. Y sama dengan 20 sin 10V dikali 0,025. Nah, V untuk omega ini adalah bernilai 180 ya, 1V itu 180, maka kita masukkan 20 dikali sin
10 dikali 180 dikali 0,025. Maka hasilnya adalah 20 sin 10 dikali 0,025 adalah 0,25. 0,25 dikali 180. Maka 20 dikali sin, ini hasilnya adalah 45 derajat. Kita lihat untuk sudut istimewa, sin 45 derajat nilainya adalah 1/2 akar 2. Maka mari kita substitusi. Sama dengan 20 dikali setengah akar 2. Ini habis 10 akar 2 sentimeter. Atau kalau mau diubah dalam meter menjadi 10 akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, itu adalah soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan persamaan Y sama dengan 10 sin V T dalam sentimeter. Tentukanlah besar kecepatan getaran setelah 3/4 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan. Ditanya adalah V ketika T sama dengan 3/4 sekon. Nah, mari kita jawab. Tadi kecepatan itu adalah apa rumus dari kecepatan? Kita lihat lagi catatannya. Kecepatan adalah omega A cos omega T. Maka kita gunakan persamaan itu. Omega A cos omega T. Nah, dari persamaan ini kita ketahui bahwa A, nah ini adalah Y sama dengan A sin omega T. Maka A-nya adalah 10, omeganya adalah V, ya. Maka omega, apa tadi omeganya? V. V, A-nya adalah 10 cos V dikali T. Kemudian T-nya kita masukkan 3/4 sekon, maka sama dengan, ini kita kalikan dan tidak usah kita rubah. V di depan itu tidak perlu diubah ya, kecuali kalau V di depan cos, maka ini nanti akan kita ubah ke dalam bentuk derajat. 1V adalah 180 derajat. Nah, ini adalah 10V cos 180 dikali 3/4. Maka hasilnya adalah 10V cos. Nah, ini kita bagi 180 dibagi 4 adalah 45. 45 dikali 3 adalah 135. 135 derajat. Nah, kita selesaikan dulu. Ini 135 ini berada di kuadran kedua. Kuadran kedua itu maksimalnya adalah 180. Maka 180 dikurang 135 derajat. Maka cos 135 derajat menjadi 180 dikurang 135 adalah 45 derajat.
Nah, tadi nilai sudut istimewa dari 45 derajat, nilai kosinusnya adalah setengah akar 2. Maka ini kita substitusi ke dalam persamaan ini. 10V dikali setengah akar 2. Maka 10V ini menjadi 5V akar 2 dalam sentimeter. Nah, dalam sentimeter ya, sebagaimana diketahui pada soal. Nah, ini bisa kita ubah. Kalau mau diubah ke dalam meter, maka 5V akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, itu adalah contoh soal. Silakan dipahami. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Cukup dulu pembelajaran untuk hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.